teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alfian Widianingrum, Altiara Desis, Anang Dwi Sulistyo, dan saya sendiri Akimatisha, dan rekan saya Anita. Kami dari PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 akan membahas tentang dasar dalam desain perancangan pembelajaran, yaitu WRETO, yang dimana WRETO tersebut yaitu where the why, hook the student, explore, equip, experience, teaching, revisit, revise, exhibit, and evaluate, tailor to student, and organize. Kelompok kami akan menyampaikan langkah dalam desain WRETO, yaitu where and why. Di sini yaitu saya sebagai host dalam podcast ini dan rekan saya Anita yang akan menjawab pertanyaan dari saya. Nah, Mbak Anita, saya mempunyai beberapa pertanyaan nih tentang perancangan pembelajaran. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran dari Mbak Anita? Oh iya, tujuan pembelajaran yang kami ambil adalah materi tentang energi listrik kelas 5, yakni yang pertama melalui gambar dan peraga yang disajikan peserta didik bisa mendeskripsikan apa itu energi listrik dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang kedua adalah melalui gambar dan peraga peserta didik mampu mengidentifikasi benda-benda yang menggunakan energi listrik. Yang ketiga, melalui diskusi, peserta didik dapat melakukan kolaborasi atau kerjasama antar anggota kelompok dengan tanggung jawab. Yang keempat, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu memanfaatkan energi listrik dalam aktivitas sehari-hari dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran kami, yaitu ada 4 tersebut. Nah, itu teman-teman tujuan pembelajaran dari Mbak Anita. Nah, Mbak Anita, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dapat dilihat dari tujuan pembelajarannya? Iya. Untuk posisi kemampuan peserta didik jika dilihat dari pembelajaran dan tujuannya adalah bahwa pada awalnya siswa mungkin sudah memiliki pengetahuan dasar tentang energi listrik seperti benda-benda yang menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-harinya dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, sebelum pembelajaran, peserta didik sudah mengenal penggunaan alat-alat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sih lampu, kemudian HP, kipas angin, dan mesin cuci seperti itu. Tetapi belum memahami dari mana sumber energi listrik itu berasal dan bagaimana urutannya untuk penggunaannya seperti itu. Nah, itu teman-teman, kemampuan peserta didik dapat dilihat dari tujuan pembelajaran telah disampaikan oleh Mbak Anita. Nah, kenapa nih Mbak Anita mengambil tujuan pembelajaran seperti itu? Apa alasan Mbak Anita mengambil tujuan pembelajaran seperti itu? Baik, alasannya adalah yang pertama, dengan mendeskripsikan apa itu energi listrik dan pemanfaatannya dengan tepat, peserta didik dapat menyadari pentingnya energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dengan melatih berpikir kritis dan logis mengenai penggunaan energi listrik dengan benar, peserta didik dapat mengetahui cara menggunakan listrik secara bijak dan efisien. Yang selanjutnya, dengan mengidentifikasi benda-benda yang menggunakan energi listrik dengan benar, peserta didik dapat mengetahui keamanan dalam penggunaan listrik yang dengan tepat. Nah, itu teman-teman, alasan Mbak Anita mengambil tujuan pembelajaran tersebut. Nah, sekarang nih Mbak Anita coba sebutkan beberapa unjuk kerja yang Mbak Anita gunakan dalam merancang tujuan pembelajarannya Mbak Anita nih. Iya, untuk unjuk kinerja yang saya pakai adalah ada 3, yaitu menjelaskan, kemudian menerapkan, dan menafsirkan. Di mana menjelaskan ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian, kemudian benda-benda yang menggunakan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenai menerapkan, itu adalah peserta didik mampu memberikan contoh benda-benda
atau memberikan stimulasi cara penggunaan listrik. Kemudian menafsirkan, peserta didik mampu memberikan makna atau memberikan penjelasan dari benda-benda yang menggunakan listrik dan dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Nah, itu teman-teman 3 unsur kerja yang Mbak Anita gunakan dalam tujuan pembelajaran yang Mbak Anita rancang, yaitu menjelaskan, menafsirkan, dan menerapkan. Nah, selanjutnya nih Mbak Anita, bagaimana kriteria penilaian yang Mbak Anita buat dalam perancangan pembelajaran Mbak Anita? Oh iya, untuk kriteria yang dinilai adalah ada 3 tadi ya, aspek menjelaskan, kemudian aspek menerapkan, dan aspek menafsirkan. Nah, dalam aspek menjelaskan ini, aspek yang dinilai adalah yang pertama pengertian energi listrik, kemudian yang kedua sumber energi listrik, yang ketiga alat-alat yang menggunakan energi listrik, dan yang keempat adalah pemanfaatan energi listrik. Nah, kemudian aspek menafsirkan yang dinilai adalah yang pertama kemampuan peserta didik dalam menafsirkan penggunaan energi listrik. Kemudian yang kedua, ketepatan penjelasan tentang benda-benda yang menggunakan energi listrik. Yang ketiga, keterkaitan energi listrik dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, selanjutnya untuk aspek menerapkan. Aspek menerapkan ini yang pertama yang dinilai adalah pemahaman peserta didik dan penerapan dalam konsep energi listrik. Terus kedua, penggunaan energi listrik yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pemahaman tentang keamanan dalam menggunakan energi listrik. Yang keempat, kemampuan dalam menghemat energi listrik. Nah, dalam penilaian ini skor yang kami pakai adalah antara angka 1 sampai 4, di mana 1 adalah kurang dan 4 adalah sangat baik. Nah, itu tadi teman-teman pertanyaan yang saya sampaikan sudah terjawab semuanya oleh Mbak Anita. Terima kasih ya Mbak Anita Sama-sama. atas jawaban yang Mbak Anita berikan. Berdasarkan hasil diskusi saya dan Mbak Anita, dapat kami simpulkan bahwa pada langkah Where and Why dapat kami simpulkan bahwa Where and Why adalah langkah pertama dalam menentukan perancangan pembelajaran untuk menentukan tujuan pembelajaran dengan memperhatikan posisi kemampuan awal peserta didik dan menentukan kriteria kompetensi pemahaman yang akan dinilai. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1 tentang dasar dalam desain perancangan pembelajaran, yaitu WRETO, khususnya membahas tentang langkah Where and Why. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat, kritik dan saran sangat kami harapkan dari teman-teman semua. Sekian dari kami, bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.